Good morning student, apa kabar semuanya? Pastinya baik bukan? Bertemu lagi dengan Miss Natalia di kelas 4. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang IPS. Kita belajar dari tema 1, indahnya kebersamaan dengan subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman. Ada banyak suku, bahasa, ada istiadat, dan kesenian di Indonesia. Sebagai bangsa yang beragam, kita juga harus bersatu. Mengapa demikian? Karena dengan bersatu kita bisa mencapai tujuan. Dan tujuan yang kita ingin capai adalah masyarakat yang adil dan makmur. Dan di sini sudah ada Miss lampirkan beberapa keragaman budaya yang ada di Indonesia diambil dari pakaian adatnya. Di sini ada pakaian adat dari Aceh, pakaian adat dari Jawa Tengah, pakaian adat dari Bali, Jawa Timur, Kalimantan, dan Papua. Bisa kita lihat perbedaannya ini ya. Dan selain pakaian adat, Miss juga lampirkan beberapa contoh rumah adat. Rumah adat dari Sumatera Barat yang bernama Gadang, rumah adat dari Jawa Tengah yang dinamakan Joglo, rumah adat dari Bali yang dinamakan Gapura, dan rumah adat dari Papua yang dinamakan Honai. Ini adalah peta Indonesia, di mana Indonesia ini terbentang dari Sabang sampai Merauke. Miss ambil salah satu suku yang terdapat di pulau besarnya saja. Miss ambil sini misalnya contoh suku Karo. Suku Karo di wilayah Indonesia ini mendiami wilayah Sumatera. Dan suku Jawa mendiami wilayah Jawa. Dan suku Dayak yang mendiami wilayah Kalimantan. Serta suku Banjar yang mendiami wilayah Sulawesi, dan yang terakhir adalah suku Asmat yang mendiami wilayah Papua. Dari sini terbukti bahwa banyaknya aneka ragam budaya dan pakaian adat serta suku di Indonesia ini. Jadi di Indonesia ini terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan ragamnya suku bangsa, timbullah pertanyaan bagi kita, yaitu bagaimana cara menghargai keragaman suku dan budaya-budaya lainnya? Caranya yaitu dengan yang pertama, menerima dan menghargai suku, agama, budaya, dan adat istiadat orang lain. Dan yang kedua, kita ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi dan budaya yang ada di dalam masyarakat. Dan yang ketiga, kita melakukan dialog antar suku, agama, dan golongan. Dialog ini dapat mengurangi rasa saling curiga dan permusuhan. Yang keempat, kita tidak boleh menganggap suku sendiri yang paling baik dan suku lain yang paling jelek. Tidak boleh ya. Yang kelima, tidak meremehkan dan menghina adat istiadat dan hasil kesenian suku bangsa lain. Dan yang keenam, kita harus menghormati suku, agama, budaya, dan adat istiadat orang lain. Inilah cara-cara kita supaya kita dapat bersatu dalam keragaman suku bangsa kita ini. Karena dengan kita dapat menghargai sesama suku kita dan keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia ini, maka tujuan yang ingin kita capai tadi akan tercapai dengan baik. Dan dengan pelajaran ini, Miss ada lampirkan beberapa suku, rumah adat, dan alat-alat tradisionalnya yang ada. Miss lampirkan di sini 5. Kamu boleh mengisi ini semuanya sebagai latihan kamu di rumahnya anak-anak Miss. Di sini ada 5 contoh yang Miss berikan. Ya, sekian dari Miss pelajaran IPS kita kali ini. Kita bertemu di segmen selanjutnya. Terima kasih.